Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Suara Siswa, tempat semua siswa untuk bercerita tentang keluh kesahnya selama sekolah. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang insya Allah sangat hebat sekali. Dia juga merupakan wakil ketua OSIS ya. Iya. Ya, wakil ketua OSIS yang masih menjabat di periode 2025-2026. Langsung aja kita sambut bintang tamu kita. Mangga Halo teh. semuanya, perkenalkan nama aku Stila Puspitasari, aku dari kelas 10 DKV 1 dan 10 DKP 1. Iya. DKP. Apa DKP? Desain Komunikasi Desain Visual. komunikasi visual. Multimedia berarti ya. Iya. Kan orang-orang masih belum masih awam sama DKP. Ya, benar. Jadi multimedia jurusannya. Gimana tugas? Banyak kelas 10. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kelas 10 udah bisa menjabat jadi wakil ketua OSIS, guys. Hebat sekali. Beri tepuk tangan dulu dong. Manggilnya apa nih? Dara. Daerah Oh, Jawa. Dara. Dara, kita hari ini bakal bahas tentang kenakalan remaja di zaman sekarang, terutama di di sekitar kita, yaitu di dunia pendidikan kan. Iya. Pasti ada aja anomali-anomali yang nakal, Iya. betul kan? Nah, menurut kamu nih, apa sih definisi nakal di mata remaja zaman sekarang? Menurut aku definisi nakal di mata remaja zaman sekarang itu nakal itu remaja itu nggak mengekspresikan itu sebagai hanya melanggar aturan kecil, tetapi sebagai mereka tuh mengekspresikan itu sebagai anti kritik, lalu melanggar aturan dan juga ingin terlihat lebih dominan di antara kelompok. Jadi kayak mereka pengen terlihat keren tapi di jalan yang salah mungkin Iya, gitu kayak ya. gitu. Menurut kamu beda gak sih kenakalan zaman dulu waktu misalnya zaman orang tua kamu sama sekarang gitu? Menurut aku sih beda banget ya, karena kalau zaman dulu itu nakal itu dianggap salah dan bener-bener pengawasan itu ketat banget. Konsekuensinya juga besar ya. Iya. Zaman dulu ya. Terus ditambah sekarang udah ada media sosial juga kan ya, jadi beda media juga kan ya, sama lebih mempercepat, betul. Selanjutnya, sekarang kita sering ngedengar kritik, tawuran, hingga penyalahgunaan obat. Dari pengamatan kamu, mana yang paling mengkhawatirkan di lingkungan sekitar kita? Menurut aku ketiga hal itu sama-sama mengkhawatirkan, karena itu tentu berdampak buruk ya untuk remaja. Iya, tapi betul. bukan cuma dari tawuran, penyalahgunaan obat. Ya. Itu bagaimana masyarakat itu menormalisasikan hal tersebut sehingga remaja tuh merasa gak ada tekanan untuk nggak ada konsekuensi juga Iya, ya, jadi gitu. mereka kayak ngerasa, wih, gue ngelakuin kayak gini gak dimarahin juga loh. Iya. Gitu, jadi santai-santai aja gitu kali ya. Nah, kira-kira kenapa mereka bisa melakukan hal-hal beresiko itu yang seringkali dianggap keren ya sama mereka? Kenapa tuh kira-kira? Karena menurut aku justru itu tuh mereka emang ingin terlihat keren, tapi dilakukan dengan cara yang salah. Cara yang salah, iya sih, betul. Padahal itu tuh justru malah memperjelas dan memperjelas gitu kalau misalnya remaja tuh sebenarnya butuh diarahkan gitu. Iya. Jalannya mereka tuh sebenarnya mau kemana untuk masa depan mereka. Tuh, jadi mungkin permasalahan kita sekarang kayak ibarat nggak ada penampungan ya buat anak-anak ini tuh biar jadi terlihat kerennya, tapi dalam hal atau konteks yang baik gitu ya. Iya, Jadi mungkin mereka ibarat kurang arah juga ya, hilang Iya, arah, iya, terus benar udah gitu kurang perhatian, jadinya mereka melakukan hal-hal yang mungkin dulunya dinormalisasikan mungkin ya, padahal justru itu malah beresiko tinggi untuk apalagi untuk masa depan dia gitu ya. Iya, benar. Nah, ada teori yang bilang kalau kenakalan remaja itu bentuk teriakan minta tolong. Oh, teriakan minta tolong. Sejauh mana peran masalah di rumah? Nah, ini nih. Kebanyakan Gen Z sekarang kan broken home lah. Nah, kira-kira seberapa besar peran dari lingkungan di rumah sampai terjadi memicu kenakalan remaja?
Menurut aku cukup besar juga, karena dari lingkungan rumah yang nggak srek gitu sama kita ya, kayak lingkungan rumah nggak sehat yang juga terlalu ya. dingin, terlalu cuek, terus terlalu menuntut untuk remaja, karena banyak orang tua tuh menuntut nilai yang besar di akademik kan. Itu Iya bisa juga membuat sih. remaja tuh jadi ngerasa stres dan juga kewalahan gitu dengan hidupnya, jadi mereka mencari pelampiasan di luar. Oh, jadi faktor tertekan juga bisa jadi ya. Iya. Tapi kebanyakan dari cerita-cerita teman aku sih katanya mereka kayak terkena broken home dari perceraian orang tuanya. Ya, itu juga. Terus udah gitu kayak nggak ada orang tuanya tapi nggak dapat perannya gitu. Jadi mereka kayak gue ngapain ya gitu, kayak nggak ada arah gitu. Jadi dia udah ngelakuin apa aja sesuka dia gitu kali ya. Iya, itu Makanya faktor penting juga ya, karena kan ibarat lingkungan rumah tuh lingkungan pertama kita ya. Iya, bagaimana itu yang membentuk yang kita. membentuk kita untuk masuk ke lingkungan yang lebih besar lagi. Iya, gitu. Jadi sangat berpengaruh besar. Lalu seberapa besar sih tekanan teman sebaya membuat seseorang melakukan hal yang sebenarnya dia tahu itu salah tapi tetap dilakuin? Nah, sangat kuat sih menurut aku, karena Teman sebaya ya. Iya sih, karena mereka ngerasa kayak senasib, terus sesama gitu, jadi punya gimana ya, satu pemikiran yang sama mungkin ya. iya, bisa juga karena mungkin ditekan gitu, kayak harus ikut nih sama gue udah lakuin ini gitu, kayak dimanfaatkan diri mereka tuh buat kesenangan mereka. Iya bener juga sih. Jadi kayak walaupun dia tahu itu salah tapi karena mungkin kebawa arus juga kali ya. Iya, kayak gitu. Makanya mereka melakukan itu agar mungkin dalam tanda kutip bagi mereka itu keren gitu kan ya. Oke, lanjut nih. Bagaimana pengaruh media sosial? Apakah tren konten menantang maut, weh, dan pamer kekerasan digital berkontribusi pada perilaku ini? Menurut aku dari media sosial ya, cukup kita tahu kalau misalnya ada video ataupun konten apa-apa pasti cepatlah menyebarnya ya. Ini nggak menutup kemungkinan buat konten-konten berbahaya tentang ekstrem itu muncul di beranda mereka tuh dengan begitu cepat, dan akhirnya membuat batas normal tuh jadi tabu di kalangan mereka, karena mereka jadi menganggap itu sesuatu yang seru karena mendapatkan viewers, like, dan juga komen yang banyak kan. Iya sih, betul juga. Jadi ibarat kayak mereka cari muka lah ya. Iya. Kalau zaman sekarang berarti mereka kayak cari-cari hal-hal yang viral yang bisa membuat mereka terlihat keren gitu kali ya. Lalu untuk teman-teman yang sudah terlanjur nih udah masuk ke lingkaran negatif, bagaimana sih caranya agar bisa keluar dari lingkaran negatif tersebut tanpa dikucilkan? Menurut aku, untuk keluar dari sesuatu hal itu gak akan mudah. Kita tentunya perlu mengambil resiko yang begitu besar, bahkan bisa sampai kehilangan teman. Itu resiko yang harus kita ambil mau gak mau, karena dari susah juga sih ya, benar. Mau sedikit cerita nih, aku juga punya teman, dia tuh kayak mungkin udah terbawa arus juga kali ya. Jadi dia tuh kalau mau keluar, sebut saja si A nih ya. Jadi si A pas mau keluar dari lingkaran ini tuh dia susah banget, padahal ibarat kalau secara logika keluar tinggal keluar aja dong, otomatis udah nggak terhubung dong sama lingkaran itu. Nah tapi masih terkait yang sangat erat gitu. Aku nanya sih ke dia kayak, kenapa kamu nggak bisa keluar, katanya diancem lah atau apalah gitu. Mungkin itu menjadi salah satu faktor juga kenapa susah keluar dari lingkaran itu mungkin ya. Iya, benar. Dan mungkin kurang iman juga kali ya. Jadi tetap ya kita harus punya pegangan iman agar kita terhindar dari hal-hal yang negatif. Ini sambil kita ngobrol boleh dibuka tuh makanan sama minuman yang kita sudah sediakan. Iya, makasih Kak. Oke, lanjut nih, boleh nih? Boleh? Boleh ya. Kita otomatis remaja-remaja nih masih berada di lingkungan sekolah, betul? Betul. Iya. Menurut kamu, apa peran yang harus diambil oleh sekolah, dan otomatis orang tua juga berpengaruh dong? Iya.
di luar sana yang sedang berada di persimpangan jalan. Bagaimana cara mereka merangkulnya gitu, agar anak-anak mereka itu tidak kehilangan arah? Menurut aku dengan memberikan ruang untuk mereka, karena remaja itu mereka tuh butuh di disediakan ruang untuk mereka bisa berbicara lah apa yang mereka rasakan sebenarnya. Kalau misalnya mereka hanya ditekan, justru itu buat mereka tuh semakin tertutup dan tidak ingin berbicara dan berterus terang gitu, karena mereka merasa gak percaya sama pihak sekolah ataupun orang tua. Jadi mereka nggak percaya gitu ya sama pihak sekolah atau orang tua sendiri bahkan ya? Iya, jadi kalau misalnya kita mau menarik mereka supaya berbicara tuh jangan terlalu menekan mereka, jangan terlalu menuduh. Kita kan tahu ya mereka tuh salah, Iya, tapi tahu. jangan terlalu diperjelas gitu, kayak diciptain ruang dan tanya-tanya aja gitu, kayak kenapa, terus dikasih arahan juga, kayak kamu tuh sebenarnya harus kayak gini loh, terus harus keluarnya kayak gini juga gitu ya. Sama kalau bisa mah kayaknya dikasih kayak tempat penampungan, mungkin cerita-cerita soal mereka kenapa bisa ngelakuin itu. Itu sangat membantu banget ya, kayak ruang obrolan lebih intim kali ya, kayak personal gitu. Kayak misalnya ini si murid yang bermasalah ini kita ajak kayak curhat bersama, tapi dalam konteks kita mau membenarkan perilaku yang dia jahat itu agar menjadi lebih baik lagi. Itu mungkin bakal sangat berguna sekali ya buat sekolah, agar siswa-siswa yang sudah terlanjur mungkin terlalu jauh nih dari garis atau dari lingkaran positif, agar bisa dirangkul kembali ke lingkaran positif gitu ya. Lalu misal nih contoh, remaja itu seperti spons yang menyerap air di sekitarnya. Gimana sih cara agar maksudnya airnya itu bukan air yang jelek atau air yang buruk? Ini berarti kita ngomongin POV dari diri kita dong. Gimana sih menurut kamu tips agar diri kita ini bisa terhindar dari hal-hal yang negatif? Menurut kamu gimana? Menurut aku sih tentunya kita harus menghindari atau menjauhkan diri dari hal-hal yang memicu sesuatu yang negatif atau membuat merugikan diri kita sendiri. Dan lebih memperdekat diri kepada hal-hal yang positif atau teman-teman yang mengarahkan kita atau mengajak kita tuh ke hal yang positif juga gitu. Jadi pertemanan juga sangat berpengaruh ya? Iya, sangat banget. Lalu dukungan orang tua mungkin ya, atau kayak dukungan guru-guru juga itu sangat berpengaruh sekali berarti ya? Iya. Lalu menurut kamu nih, kalau misalnya ada teman kamu yang udah terjerumus nih, misalnya kamu POV yang mau nolongin teman kamu nih yang udah terjerumus, nah gimana caranya kamu untuk merangkul teman kamu lagi untuk tidak melakukan hal yang negatif lagi? Aku ngomong sama dia dulu sih ya, sebenarnya kayak aku bilang dulu sama dia, kayak ngasih gambaran lah ke dia tuh kalau misalnya bagaimana dia tuh menceritakan pertemanan dan bagaimana dia tuh menganggap seorang itu sebagai teman jika teman itu hanya ada saat kalian itu cuman lagi melakukan sesuatu yang beresiko atau sesuatu yang mereka inginkan gitu, tapi mereka tiba-tiba menghilang di saat kalian terkena dampak dari resiko tersebut. Itu kan nggak bisa dianggap temen ya, itu udah jelas banget cuma memanfaatkan diri kita. Nah jadi kayak aku bakal membuat teman aku tuh sadar akan hal itu supaya mereka juga bisa membuka dan memperluas pandangan dia lah, bagaimana teman itu memperlakukan diri dia sendiri. Jadi kayak kamu bakal ngasih tahu ke teman kamu kalau itu tuh sebenarnya bukan perilaku yang baik gitu ya? Iya. Tapi kalau misalnya dia udah terlalu terjerumus itu gimana? Yang justru malah tiba-tiba membahayakan kamu gitu, gimana tuh? Misalnya dia amit-amit ya, kayak mungkin ngerokok atau mabuk-mabukan dan malah mengajak kamu gitu untuk melakukan hal-hal yang negatif. Nah, tips cara menghindarinya gimana kalau dari kamu? Dari aku sih tentunya kita harus berani menolak, karena kalau misalnya kita jadi orang gak enakan, kita bakal terus terbawa sama mereka. Jadi
intinya tuh kita harus berani menolak hal-hal yang menurut kita itu benar-benar gak baik gitu, benar-benar bukan diri kita harus berani menolak semua itu. Iya, tapi kan kebanyakan problem Gen Z sekarang dia tuh kayak mungkin gak enakan. Nah ya kan? itu Iya. Gimana menurut kamu? Lebih mereka harus itu sih kataku mengenal lagi diri mereka sendiri gitu. Mengenal diri mereka lagi. Iya, karena dengan kita mengenal diri mereka, kita jadi dengan mengenal diri kita sendiri, ya. kita jadi tahu kayak batasan kita tuh sebenarnya apa gitu. Iya. Terus agar kita terhindar dari hal-hal yang negatif juga ya. Iya. Sambil kita santai dulu, boleh diminum dulu. Mau minum air putih? Air putih. Boleh. Nih aku juga mau sedikit menambahkan ya, kalau misalnya cara agar tips menghindari mungkin teman yang negatif itu bisa dengan kalian yang pasti harus memperkuat iman juga, karena itu tuh kan benar landasan utama kita otomatis kan agama kita, betul. Jadi kayak larangan-larangan dari agama kita yang kita harus hindari dan kita harus pegang erat pegangan itu. Sama kalau kata aku mungkin kalian harus perbanyak cari circle yang positif ya sih. Iya, kayak misalnya yang membangun kalian gitu, kayak bisa membangun karir kalian, skill kalian, atau bahkan perilaku baik yang tadinya kalian gak punya gitu. Kayak misalnya temen aku rajin nih gitu, rajin ngerjain tugas. Nah kalian deketin teman kalian yang rajin ngerjain tugas, otomatis kalian terpengaruh kan. Iya, kayak terbawa jadi rajin juga ngerjain tugasnya. Kalau misalnya kalian bergabungnya sama orang yang malas, otomatis kan kalian jadi malas. Jadi inget peribahasa nih, tahu gak yang kayak kalau kamu dekat sama kalau kamu temenan sama tukang parfum, kamu otomatis bakal kebawa wangi. Iya. Kalau misalnya kamu temenan sama ibarat orang yang jarang mandi, kan berarti otomatis kita nanti bakal kebawa jarang mandi juga. Ya mungkin agar kalian bisa terhindar dari itu, kalian tetap harus punya pegangan diri, kuatin iman kalian, dan harus pilih-pilih mana yang baik dan yang buruk. Lalu terakhir nih, kira-kira apa pesan buat anak-anak atau mungkin teman-teman kita nih yang masih mungkin terjebak atau bahkan mau terjerumus nih, agar kita bisa menyelamatkan dia dari jurang yang negatif? Menurut kamu apa pesan? Menurut aku cuma mau berpesan aja sama teman-teman remaja semua bahwa kalian jangan cepat mengambil keputusan instan hanya karena tekanan sementara. Iya, betul. Karena yang kalian anggap teman justru belum tentu teman. Betul. Gitu. Jadi kita harus tetap milih-milih juga ya, walaupun emang katanya milih-milih teman itu nggak boleh, tapi kita harus milih bukan temannya tapi hal positifnya gak sih, kayak yang ada dalam diri mereka gitu. Kayak hal positif apa sih yang ada di dalam diri mereka, terus kita baru bisa milih teman itu. Bukan berarti kita membeda-bedakan teman ya, benar. Tapi kan siapa juga yang mau terjerumus ke hal negatif, ya gak? Iya, terus melindungi diri kita juga. Iya, terutama buat Gen Z nih, buat kalian yang gak enakan, udah tolak kalau misalnya itu malah membahayakan diri kalian, ya gak? Iya, gak apa-apa banget nolak. Iya, gak apa-apa banget nolak. Jadi penolakan tuh gak semuanya nilainya buruk ya, bahkan justru itu menyelamatkan diri kita. Oke, terima kasih nih Dara udah nyempatin waktu datang ke podcast ini. Dan semoga ilmu yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. See you in the video. Bye bye.